Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mayamin al-muntajabin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kita bersyukur karena setiap saat Allah memberikan kepada kita karunia, kenikmatan lahir dan batin, kenikmatan kemanusiaan, dan kenikmatan wilayah kenabian. Yang Allah berfirman, kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Pertemuan kita pada petang hari ini adalah surat An-Nisa, ayatnya 71 sampai 75. Surat An-Nisa ayat 71 sampai 75. Bapak Ibu yang ingin membaca sendiri Al-Qur'annya atau mushafnya dipersilakan membuka surat yang keempat, surat An-Nisa ayatnya 71 sampai 75. Ustadz kita siapa nih? Ustadz Wahyudin Wahid belum ada ya? Gimana sekalian, karena kita belum ada Ustadz kita Ustadz Safi Saleh kalau hari begini biasanya di tempat kerja beliau, jadi kita Soalnya di rumah Ustaz. Apa? Oh di rumah ya, alhamdulillah. Hari ini cuti sakit Ustaz. Oh iya. MC. Ya baik. Bapak sekalian, ternyata Ustaz Safi Saleh ada di rumah dan insya Allah beliau akan memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada beliau. Dan Bapak Ibu yang ingin baca Al-Qur'annya buka surat 4, surat An-Nisa ayatnya 71 sampai 75. Mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustaz Safi Saleh untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita simak bersama. Setelah itu kita mengikuti bacaan beliau. Kepada Ustaz kita, Ustaz Safi Saleh, falyatafaddal mas'ura. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Ya ayyuhalladzina amanu فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله
معهم شهيدا ولقد أنعم الله علي أن أكون معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن تكون بينكم وبينه مودة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية
الذين يقولون يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من من هذه القرية الظالم أهلها واجعل واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على يا رسول رسول الله على رسول رسول الله. Mikrofonnya stop. Bapak Ibu sekalian, mewakili jemaah, kita semuanya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazana Ustaz Safi Soleh yang telah membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat memberikan syafaat kepada beliau. Amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan Al-Quran menjadi asbab Allah memenuhi hajat-hajat Bapak Ibu yang punya hajat, melapangkan rezekinya yang rezekinya lagi sempit, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan membahagiakan keluarganya yang keluarganya lagi ada masalah. Kita teruskan surat An-Nisa kita, surat 4. Surat yang keempat adalah Nisa. An-Nisa artinya perempuan. Jadi dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada mar'ah, ada An-Nisa. An-Nisa ini bentuk jamak dari mar'ah, al-mar'atu. Jadi kalau satu perempuan namanya mar'ah, kalau banyak perempuan An-Nisa. Satu yang kedua biasa juga An-Nisa secara spesifik ditujukan kepada perempuan yang sudah dewasa. Surat ini turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-70 yang berbicara tentang ketaatan. Jadi ini jemaah sekalian berbahagia, ayat surat An-Nisa ini cukup banyak berbicara tentang ketaatan, dan ketaatan kepada oknum, kepada figur, kepada person yang benar. Itulah yang disebut dengan al-fadl. Yang di sini ditunjuk dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal fadlu minallah. Orang-orang suci yang Allah wakilkan dirinya kepada kita adalah karunia sangat besar. Kalau kita bisa sehat selalu, tentu karunia juga. Kalau kita bisa makan dan minum setiap hari, tentu karunia juga. Kalau kita bisa kumpul dengan keluarga, karunia juga. Tapi itu karunia yang dirasakan oleh seluruh manusia. Seluruh makhluk malah, bahkan hewan-hewan juga seperti itu. Nah, kalau begitu apa karunia terbesar? Karunia terbesar adalah ketika Allah SWT memberikan kepada kita manusia yang dengannya kita bisa berjumpa dengan Allah. Itulah disebut dengan Dzalikal fadlu minallah. Itulah karunia yang terbesar dari Allah. Wa kafa billahi alima. Dan Allah mengawal manusia atau insan suci tersebut dengan ilmunya. Jadi kata ilmunya di sini, buat sepengetahuan Tuhan dia diangkat dan dia bertugas
dan dengan pengetahuan Tuhan juga dia membimbing umat manusia, yaitu melalui kitab sucinya. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Kita dengarkan dulu ini Bapak sekalian. Pengamat militer Rusia Alexei Leonkov menanggapi keberhasilan Houthi dalam menguji coba rudal hipersonik. Menurutnya, rudal tersebut bisa membuat sistem pertahanan milik Amerika Serikat tidak berdaya. Sumber militer yang dekat dengan Houthi mengatakan rudal hipersonik yang diuji mampu melesat dengan kecepatan 10.000 km per jam. Selain unggul dalam kecepatan, senjata ini juga punya kemampuan destruktif yang tinggi. Leonkov menilai dunia akan melihat kekalahan Amerika jika Houthi belajar menyerang kapal perang menggunakan rudal hipersonik. Saat ini Houthi memang belum menampilkan wujud senjata mematikan itu kepada publik, sebab produksi massal baru akan dimulai untuk mengisi gudang persenjataan mereka. Jika persediaan sudah cukup, rudal hipersonik Houthi akan digunakan untuk menyerang sasaran di Israel. Kemudian Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden juga menjadi target. Sebagaimana diketahui, ketiga perairan penting itu menjadi jalur perdagangan kapal-kapal Amerika dan sekutunya. Download Tribun Jadi Bapak Ibu bisa lihat tadinya bahwa kenapa Houthi punya keberanian, ya keberanian ada, tetapi tentu harus didukung oleh kemampuan juga. Sama dengan Iran juga. Bahkan teknologi yang ada di Houthi itu sebetulnya dari Iran. Jadi tidak bisa kita mengandalkan hanya keberanian, tok saja. Kita harus punya kemampuan yang mendukung keberanian tersebut. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Khuzu hizrakum. Selalulah bersikap waspada. Jadi artinya bahwa selalu harus dalam tanda petik mempersiapkan diri, karena setiap saat ada saja pihak-pihak tertentu yang iri hati, yang tidak ingin melihat orang lain maju, apalagi berkembang, apalagi berpengaruh kepada pihak-pihak dunia lainnya, maka bisa saja tiba-tiba melakukan tindakan yang sangat fatal dengan menyerang. Dan kita lihat negara-negara yang diserang adalah negara-negara yang lemah, yang tidak punya kemampuan. Mereka langsung masuk ke Afghanistan karena mereka tahu Afghanistan tidak punya kemampuan. Mereka langsung mengirim pasukannya ke Libya karena dia tahu Libya tidak memiliki kemampuan. Begitu juga dengan Suriah. Tapi apakah mereka berani masuk begitu misalnya ke Iran? Jangankan Iran satu negara besar, bahkan Houthi pun yang merupakan kelompok tidak berani. Kenapa? Karena mereka memiliki persenjataan. Mereka memiliki kemampuan. Jadi di sinilah dikatakan orang beriman, khuzu, selalulah. Khuzu itu ambillah. Hizrakum, kewaspadaan. Nanti selalu tetap waspada. Bagaimana wujud kewaspadaan itu? Apakah di dalam hati saya? Tidak, tapi dalam bentuk siap membela diri apabila mereka melakukan tindakan nekat. Ya, seperti itu. Khuzu hizrakum. Jadi tidak cukup, lagi-lagi kita sampaikan, tidak cukup dengan doa. Jadi kita selalu sampaikan berdoa itu wajib, penting. Bahkan Al-Quran mengatakan orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Bacalah surat surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60, di situ dikatakan bahwa orang tidak berdoa itu sombong. Allah mengatakan bahwa uda'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti akan kuijabah. Tetapi ingat teman sekalian, doa itu harus didukung dengan lahiriah. Doa itu kan batiniah. Lahiriahnya adalah sesuatu yang wujud, yang sesuai dengan hukum alam. Contohnya kita berdoa supaya diberikan kekayaan, ya tentu harus ada usaha, bekerja, berdagang, bertani, dan sebagainya. Kalau tidak ada itu ya tidak mungkin. Seperti yang kita bicarakan tadi pagi, kalau kita minta ya Allah berikanlah kepada saya anak, tapi tidak punya istri, tidak punya suami, gimana bisa punya anak? Seperti itu. Jadi doa kita, Rabbi habli minas shalihin, atau Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan, itu nanti relevan apabila kita sebagai laki-laki sudah punya istri. Kita sebagai perempuan sudah punya suami, baru boleh, baru cocok doanya Rabbi habli min ladunka dzurriatan. Itu keturunan, ya, thayyibatan yang suci. Nah, jadi selalu kita sampaikan, kita harus paralel ini, harus berbarengan, tidak boleh cuma satu. Maka dikatakan di sini adalah sudah bicara tentang persiapan lahiriah,
Ya, bukan doa lagi. Tapi selalulah waspada, selalulah mempersiapkan diri. Perkuatlah kemampuan teknologi kalian. Khuzu hizrakum. Karena menyebabkan mereka begitu arogan, karena mereka advance, mereka maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains mereka kuasai. Teknologi mereka kuasai. Tapi coba kalau misalnya negara yang menguasai teknologi tidak berani. Contohnya Amerika dulu dengan Uni Soviet, ya tentu tidak berani. Maka mereka melakukan perang di negara lain, namanya perang proksi. Mereka tidak berani menyerang Uni Soviet, karena Uni Soviet dia punya teknologi persenjataan seperti nuklir. Seperti kasus misalnya Rusia dan Ukraina sekarang. Apa berani Amerika masuk ke Ukraina? Apa berani NATO masuk ke Ukraina terang-terangan? Tentu tidak berani. Kenapa? Karena yang dihadapi Rusia yang punya teknologi canggih juga, punya persenjataan nuklir juga. Nah, jadi ayat ini berlaku seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu hizrakum. Ya, perkuatlah diri kalian. Ya, hilangkan kewaspadaan dengan memperkuat pertahanan diri kalian. Fanfiru subatan. Lalu kemudian latihanlah, pergilah kalau mereka menyerang. Ini kalau mereka menyerang, fanfiru, pergilah. Subatan, ya. Per grup-grup, kelompok-kelompok, au infiru jamia, atau pergilah bersama-sama. Nah, ini yang kita saksikan sekarang di Timur Tengah, jemaah sekalian. Jadi, orang-orang atau kelompok-kelompok yang berani melawan Amerika dengan proksi utamanya di Timur Tengah itu Israel, yang dipersenjatai dengan ribuan ton amunisi dan persenjataan, itu dilawan oleh apa? Kelompok-kelompok. Ini baru tahapan ini, subatan ini, baru kelompok-kelompok. Yang kita bicarakan semalam ataukah kemarin tadi pagi, bahwa yang namanya Houthi itu kelompok. Nama kelompoknya Hizbullah, Ansarullah. Itu Ansarullah itu nama itu, organisasi. Ya, di Lebanon, bukan satu negara Lebanon, itu baru satu kelompok, namanya Hizbullah. Jadi Hizbullah itu bukan negara Lebanon, satu kelompok di Lebanon. Jadi bukan tentara Lebanon yang bergerak. Di Yaman bukan tentara Yaman bergerak, tetapi itu ada satu kelompok namanya Ansarullah. Begitu ya di Irak, Hasan Ash-Sha'bi misalnya, itu bukan satu negara Irak yang bergerak. Cuma Subat, itu kelompok-kelompok saja. Jadi ini sudah jelas ayat ini, ya. Bergeraklah dengan kelompok-kelompok. Atau infiru jami, ataukah majulah bersama-sama, bisa juga bersama-sama, ya. Kapan kelompok, kapan bersama-sama tergantung daripada kondisi objektif di medan perang. Seperti kasusnya Israel sekarang. Ya, dengan dimajukan kelompok-kelompok, mereka biar tahu kalau kelompok saja sudah kelabakan, bagaimana dengan kalau negara seperti Iran maju, coba. Ini baru kelompok Hizbullah, baru kelompok seperti Ansarullah, baru kelompok seperti Hamas dengan jihad dan jihad Islam. Bagaimana kalau kira-kira satu negara seperti Iran yang maju? Ya, ini fatal jadinya. Ya, oleh sebab itulah tadi Bapak Ibu lihat bahwa Houthi sudah menggunakan menggunakan persenjataan yang disebut dengan rudal jelajah dengan kecepatan hypersonic. Apa itu jelajah hypersonic? Ya, jauh melampaui kecepatan udara. Kalau lebih cepat dari udara, namanya supersonik. Begitu. Kalau lebih melampaui berkali-kali lipat, itu adalah hypersonic. Tadi kecepatannya berapa? 8 Mach 8. Ya, satu kecepatan suara itu 1 Mach. Jadi 8 kali kecepatan suara atau kurang lebih 10.000 km per jam. Jadi Bapak bisa bayangkan 10.000 km per jam. Jadi bagaimana kalau Houthi menembakkan rudal jelajahnya yang tadi disebut, kalau dia jatuh itu bersifat destruktif, daya rusaknya tinggi, ditembakkan ke Tel Aviv. Itu kan dekat sekali sebetulnya kalau dihitung dari segi hypersonic. Itu hitungan 1-2 menit sudah sampai, tadi 10 menit maksimal sudah sampai. Ya. Jadi orang di Israel belum sempat mengabarkan kepada bosnya, pimpinannya, komandannya sudah sampai itu rudal. Ya. 10 menit kan butuh waktu mengetik, butuh waktu ngambil telepon, yang di sana juga tidak langsung ngangkat. Begitu diangkat, disampaikan berita, tidak bisa langsung mengambil keputusan begitu cepat. Jadi belum ada keputusan untuk merespon, sudah tiba itu si rudal. Dan ketika rudal itu tiba, maka kemudian daya rusaknya tinggi.
Dan Bapak Ibu sekalian, dari kasus-kasus seperti Hizbullah, Hamas menyerang Israel dan selalu masuk, selalu tembus, itu menunjukkan bahwa Iron Dome itu hanyalah merupakan mitos belaka saja. Kalau kapal-kapal kecil, kalau maksudnya pesawat-pesawat kecil yang disebut dengan drone, ataukah kalau rudal-rudal kecil saja bisa tembus masuk, bagaimana kalau rudal seperti hipersonik atau hypersonik itu? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah ayat ini. Ya, jadi tidak bisa hanya mengandalkan wiridan penting, doa wajib, tetapi harus ada aksi yang bersifat nyata. Ini harus kita pahami jemaah sekalian. Allah SWT berfirman, maka dikatakan supaya kita berkelompok, inilah maknanya ayat, supaya kita jami'ah. Karena kan tadi ada kata-kata jami'ah. Kapan berjalan secara jami'ah? Ya kalau sudah dibutuhkan. Tapi orang bisa maju secara jami'ah kalau juga ada persatuan. Bayangkan kalau Arab Saudi, Yordania, Mesir, Suriah, Oman, negara-negara Arab sekitarnya mau menyerang Israel atas pimpinan Iran misalnya, karena Iran yang punya teknologi paling canggih di sana. Dapat Bapak Ibu sayangkan, itu bisa hitungan hari, bukan hitungan hari, hitungan menit, Israel sudah tidak ada. Ya. Dan arogansinya menjadi runtuh. Ya, seperti itu. Nah, tetapi itu apa? Kata kuncinya, jami'ah, berjamaah. Jami'ah itu berjamaah, bersama-sama. Ya. Dan inilah yang dimaksudkan di sini, jami'ah muncul lagi di sini, sama persis tulisannya. Wa'tasimu, makanya berpegang teguhlah bihablillah kepada tali agama Allah. Jangan kepada tali kepentingan Amerika, jangan kepada tali kepentingan Israel, jangan kepada tali kepentingan mempertahankan dinasti dan kerajaan, jangan kepada tali kepentingan negara-negara Eropa Barat, NATO, jangan. Ya, makanya kita tidak bisa berharap banyak dari Turki. Kenapa? Ya Turki sendiri bagian dari NATO. Jadi Bapak Ibu yang tidak tahu atau belum tahu, paling tidak belum tahu, Turki itu anggota NATO, ya, anggota Uni Eropa. Ya, artinya apa? Bagian daripada rencana-rencana NATO dan Uni Eropa. Ya, seperti itu. Dan di Turki itu banyak sekali rudal-rudal senjata penangkal rudal Uni Eropa ditempatkan di sana. Karena syarat menjadi anggota NATO itu di negaranya ditempatkan pasukan dan senjata-senjata penangkal rudal. Nah, seperti itu. Jadi di Turki ada seperti itu. Jadi bagaimana mungkin? Makanya ketika Amerika Eropa ingin menjatuhkan Bashar al-Assad dengan kerjasama dengan siapa? Ya Turki. Masuknya para milisi-milisi bayaran itu adalah melalui Turki, atas pengetahuan Turki dari perbatasan-perbatasan Turki. Karena Turki adalah merupakan tangan kanan NATO. Jadi tidak mungkin berharap dari sana. Jadi oleh sebab itulah jangan berharap terhadap Islam Amerika atau Islam Eropa. Berharaplah kepada Islam Muhammadi. Ayatnya mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Ya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yaitu nikmat apa? Nikmat kenabian, nikmat tauhid, nikmat wilayah. Nah, sebelum nikmat ini datang, in kuntum, dan kalian tadinya bermusuh-musuhan. Jadi kalau kembali bermusuh-musuhan lagi, ya setback, mundur ke belakang, menjadi jahiliyah lagi. Justru agama datang, ini nikmat Allah alaikum, ini menjadilah fa'allafa baina qulubikum. Harusnya menyatukan jiwa kalian. Ingat, yang disatukan bukan saya itu, tapi jiwa kalian. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu kemudian Allah memperkaya, menyatukan jiwa kalian. Fa'asbahtum, maka menjadilah kalian binikmati dia, dengan nikmat kenabian itu, dengan Islam, nikmat Islam itu. Ikhwana, harusnya ikhwan, bersaudara. Apa namanya bersaudara? Ya, satu tubuh. Ya, satu tubuh. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sementara kalian tadinya ketika bermusuh-musuhan, ketika tadi adaan, ya, hakikatnya ala syafa hufratin. Pada dasarnya sama dengan sedang berdiri di tepi jurang minanar, api neraka. Sama dengan begitu meninggal yang masuk neraka. Fa'ankadakum minna. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari tepi jurang api neraka itu melalui tadi nikmat kenabian, nikmat Allah ini. Jadi melalui itulah Islam lah. Ingat kenapa bahasa Arab dipelajari oleh banyak orang di dunia, orang Islam? Ya karena
Al-Quran, karena Islam Nabi Muhammad. Coba kalau tidak ada Nabi Muhammad, bagaimana kita merasa bersaudara dengan Saudi? Bagaimana orang-orang dari seluruh dunia pergi ke Saudi? Jadi harusnya Saudi itu berterima kasih banyak sekali kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kenapa? Kalau bukan karena Nabi Muhammad dan keluarganya, orang tidak akan berhaji dan berumrah ke sana. Orang berhaji dan berumrah ke sana bukan datang untuk menyalami MBS Muhammad bin Salman. Bukan untuk memberikan hormat kepada Raja Salman, sama sekali tidak. Orang datang ke sana karena mengunjungi Baitullah yang ada di Ka'bah dan Rasulullah yang ada di Madinatul Munawwarah. Jadi harus mereka berterima kasih. Ya. Jadi Allah mengatakan fa'ankadzakum minha. Allah kemudian menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullah, begitulah Allah menjelaskan lagu kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Jadi ayat ini tadi menjelaskan seperti itu. Ya. Coba kita dengarkan lagi berita ini. There is approach from President Biden administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiations continue till now. We gotta see where it will go. We hope that it will reach a place that it will ease the life for the Palestinians and get Israel as a player in Middle East. There were reports that you had suspended talks. No, that's not true. Not true. So you think, if you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. It seems it's for the first time real one, serious. We gotta see how it goes. Jadi Bapak sekalian sudah lihat tadi kan pernyataan Muhammad bin Salman sendiri, kami semakin dekat dengan Israel. Ya. Dan tahu Bapak sekalian, itu tadi berita bisa cari di YouTube, itu beritanya sesaat sebelum Hamas menyandra beberapa orang Israel. Jadi Hamas melakukan itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya normalisasi itu. Dan Bapak Ibu lihat tadinya normalisasi itu taruhannya adalah Palestina sendiri. Walaupun ada kata-kata kemerdekaan Palestina itu bohong. Bapak Ibu lihat tadinya itu adalah dua sekutu Amerika. Itu adalah negosiasi dengan dua sekutu Amerika di Timur Tengah, sekutu besar, sekutu penting, yaitu Arab Saudi dan Israel. Jadi Bapak sekalian, umat Islam berharap kepada siapa? Turki negara besar, tetapi telah menjadi bagian daripada NATO. Sedangkan Saudi tadi sudah menjadi sekutu besar Israel sejak dari dulu. Bahkan perusahaan terbesar Amerika kerjasama dengan Saudi yang menghasilkan minyak, yang menyebabkan dolar menjadi mata uang dunia itu adalah perusahaan yang ada di Arab Saudi, namanya Aramco. Arab Saudi America Company. Ya. Jadi ini sebetulnya bukan rahasia, sudah ketahui, kita rajin baca saja, rajin mengikuti berita, saya ketahuan kepada siapa kita berharap sekarang. Hebatnya lagi umat Islam setiap saat pergi membawa uangnya ke Saudi, yang digunakan nanti untuk mendukung Amerika di Timur Tengah dan Israel. Wa inna minkum lama layubakti anna.
Wa inna minkum, dan di antara kalian, laman, benar-benar ada orang, layubati anna, memperlambat, ya, sengaja memperlambat. Kalau bahasa sekarangnya, memperlambat proses kemerdekaan Palestina itu karena tidak memang mungkin terjadi. Fa'in asabatkum musibah, apabila kalian ditimpa musibah, kata musibah seperti kasus Gaza sekarang. Ini kan kalau kita baca ayat Al-Quran, Pak sekalian, jangan kita selalu hanya berpikir pada zaman Nabi. Kan Al-Quran kan petunjuk untuk masa sekarang. Memang diturunkan pada zaman Nabi, tapi Al-Quran adalah petunjuk terhadap zaman di mana saja Al-Quran itu dibaca. Ketika Al-Quran kita baca sekarang, ya petunjuk sekarang. Berarti setiap kejadian yang dibicarakan Al-Quran yang sekarang. Kalau tidak, ya Al-Quran tidak aktual. Al-Quran hanya merupakan buku sejarah saja. Ingat dari awal Al-Quran mengatakan huda, zalikal kitab la raiba fihi, hudan, kan petunjuk. Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Apa namanya petunjuk? Ya bisa menjelaskan apa yang ada sekarang. Coba Bapak Ibu kalau punya peta, map, katakanlah Google Map atau Waze Map. Tetapi petanya peta 20 tahun yang lalu, apa bisa kita gunakan? Sedangkan 20 tahun terakhir ini banyak sekali perubahan. Ada perubahan jalan, ada perubahan gedung-gedung. Ya, jadi apalagi kalau mapnya itu dibuat 1400 tahun yang lalu. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu pergi ke Saudi, yang mapnya itu petanya dibuat 1400 tahun yang lalu. Kira-kira bisa ketemu nggak dengan yang dicari? Jawabannya tidak mungkin. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, peta saja 10 tahun sudah ketinggalan, harus diupdate setiap saat. Ya. Jadi harus diupdate setiap saat tuh. Nah, bagaimana pula kalau kita mengartikan Al-Quran hanya untuk pada zaman Nabi saja. Nah, Al-Quran ini harus terupdate terus-menerus karena dia pedoman untuk sepanjang masa. Maka ketika ada kata musibah di sini, ya mana kita bicarakan kalau bukan Gaza sekarang? Ya. Musibah terbesar umat Islam sekarang adalah Gaza. Ya. Wa fa'in asabatkum musibah, apabila kalian ditimpa musibah, ya. Kalau Bapak Ibu sakit ya musibah juga, tapi itu kan setiap saat terjadi dari dulu. Hukumnya di sini sebagai komunitas, sebagai umat. Fa'in asabatkum musibah, apabila kalian ditimpa musibah, qala, lalu kemudian berkatalah, siapa tadi berkata? Man, orang ini. Berkatalah siapa yang tadi? Ya, selalu memperlambat gerak maju Rasulullah pada saat itu ya. Sekarang berarti gerak maju Hamas ya. Dan kelompok-kelompok resistance ataukah kelompok mukawamah ya. Berkatalah dia, apa katanya? Kadaan amallahu alayya. Allah telah memberikan karunia kepada saya. Kenapa? Karena tidak ikut-ikut bersama kalian. Abbas mengatakan kami dapat karunia, kenapa tidak ikut pada Hamas? Ya, seperti itulah. Abbas yang kita bicarakan, Mahmud Abbas, bosnya Palestina yang di tepi barat. Bosnya PLO sekarang, penggantinya Yasser Arafat. Begitu juga dengan Salman mengatakan, Allah memberikan karunia kepada kami tidak ikut-ikut seperti itu, coba. Dan hebatnya lagi, mayoritas umat Islam mendukung sikap seperti itu. Ya. An'amallahu alayya. Islam akun ma'hum, ketika saya tidak bersama kalian, tidak bersama dengan kalian, bersama mereka. Jadi Allah memberikan, bayangkan menjual-jual nikmat Allah. Allah telah memberikan nikmat kepada saya ketika saya tidak bersama dengan mereka. Karena saya tidak bersama dengan Hamas, yang orang barat disebut dengan teroris itu, ya saya juga bukan teroris. Saya juga bukan pendukung teroris, seperti itu. An'amallahu alayya idlam akun ma'hum. Syahidah, tidak menjadi saksi, maksudnya tidak hadir, tidak bersama. Ya. Tidak ikut bersama Hamas. Coba kalau saya bersama Hamas, saya juga diserang negaranya, begitu takutnya. Lam akun ma'hum syahidah. Dan ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali tentang perang seperti ini. Ya. Ini surat Al-Baqarah. Sudah terkenal ayat surat Al-Baqarah 126. Harusnya kalau kita dapat musibah, bukan begini bahasanya. Ini kan mengaku beriman, tapi kok bahasanya begini? Coba lihat. Seakan-akan bersyukur saya tidak ikut bersama dengan mereka yang kalah, yang dibombardir, yang hancur negaranya seperti Hamas, itu seperti Palestina Gaza.
Ya, itu karena karunia nikmat yang Allah berikan kepada saya. Untung saya tidak ikut bersama mereka. Nah, harusnya kan gini, berdasarkan Al-Quran, alladzina idza adzab asabathum musibah. Ini kan kata musibah nih, sama tadi sini Pak Pus kalian. Ini kan sama persis tulisannya ini. Jadi bagaimana kalau kita berjalan Al-Quran ya seperti ini. Jadi kalau kita menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Al-Quran inginkan ya seperti ini. Di sini coba kita lihat musibah sama tulisannya dengan di sini. Berdasarkan Al-Quran, kalau kita dapat musibah, alladzina idza asabathum musibah, qalu harusnya berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini baru cocok, bukan seperti ini tadi. Menyesali orang yang mati jalan Allah mempertahankan negaranya dan mensyukuri dirinya tidak ikut membantu. Kan lucu Pak Bu sekalian. Berterima kasih ya Tuhan, Kau berikan karunia kepada saya karena saya tidak ikut membantu Hamas Palestina. Iya, untung saya tidak ikut bersama mereka, coba. Padahal berdasarkan ayat ini, orang beriman itu apabila ditimpa musibah, kata-katanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah sangat terkenal sekali ini kata-kata. Ya. Inna lillahi, semuanya kita ini adalah milik Allah, dari Allah, wa inna, dan sungguhnya kita ilaihi, kepadanya lah rajiun akan kembali. Jadi kenapa mesti harus menyesali? Kalau hari ini misalnya orang Gaza meninggal, ya besok lusa saja orang Saudi meninggal dunia. Emang yang namanya Raja Salman atau KMBS tidak mati? Akan mati juga. Kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena semuanya kita kehidupannya berujung pada kematian, berarti nilai akhirat kita tergantung pada nilai yang kita berikan pada kehidupan kita. Apa nilai yang kita berikan kepada kehidupan kita? Pertama adalah nilai ketuhanan, yang kemudian turun ke bawah menjadi nilai kemanusiaan. Nilai ketuhanan itu intinya adalah tauhid, nilai kemanusiaan itu intinya adalah cinta kasih kepada sesama dengan membela orang-orang yang tertindas. Nanti kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ya. Ayat berikutnya. Kita dengarkan lagi. Kerajaan Arab Saudi mulai waspada dengan terlibatnya Yaman dalam konflik Israel-Hamas. Sebab rudal yang ditembakkan kelompok militan Houthi ke Israel juga melewati wilayah udaranya. Arab Saudi langsung mengaktifkan sistem pertahanan udaranya begitu rudal dari Yaman melintas. Selain khawatir negaranya terancam, Saudi juga masih terlibat perang dingin dengan militan Houthi. Keduanya pernah berperang pada tahun 2015 dan menuduh komunitas Syiah sebagai proksi Iran. Arab Saudi dan Houthi sebenarnya sudah siap berdamai pada musim semi tahun ini. Hal itu terjadi setelah muncul kesepakatan dari hasil mediasi yang ditengahi oleh Tiongkok. Namun, keterlibatan Yaman dalam konflik Israel-Hamas telah membuat Timur Tengah kian memanas. Pada Selasa 31 Oktober, militan Houthi meluncurkan sejumlah rudal dan drone ke Israel. Diduga serangan tersebut menargetkan pelabuhan Eilat di selatan negara itu. Namun, satu rudal dilaporkan jatuh di gurun Yordania dan tidak menimbulkan kerusakan. Beberapa di antaranya juga ditembak jatuh kapal Amerika di Laut Merah. Sisanya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel Aero. Jalan Laut Tribun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Houthi menyerang kepentingan Israel, bahkan berniat menyerang langsung ke Israel, tiba-tiba Arab Saudi waspada. Dia akan menutup udaranya. Padahal semua orang tahu, jin-jin pun tahu, kalau setelah Bahrain membuka normalisasi dengan Israel, dan kemudian penerbangan dibuka antara Bahrain dengan Israel, maka pesawat-pesawat Israel datang ke Bahrain melewati udaranya Arab Saudi. Karena kalau tidak melalui Saudi, terus mau lewat mana? Mau di atasnya Iran, tidak mungkin. Mutar ke Iran, nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan melalui udaranya Saudi. Jadi walaupun Saudi tadi belum resmi membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi setelah Israel membuka hubungan diplomatik dengan Bahrain, maka pesawat-pesawat yang mengantarkan kepentingan Israel ke Bahrain adalah melalui udaranya Saudi. Tetapi lucunya ketika Houthi atau Ansarullah ingin memberi pelajaran kepada Israel yang terus-menerus membantai rakyat Gaza, justru Arab Saudi waspada, siap menutup udaranya. Luar biasa Bapak sekalian. Inilah umat Islam.
Walain asabakum fadlun minallah. Tadi kan kalau ditimpa musibah, ya musibah. Sekarang fadlun, karunia. Kalau ditimpa tadi musibah dalam bentuk misalnya perang dan dikalah pula, dibantai. Kalau sekarang fadlun, karunia minallah. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang bersifat karunia dari Allah, layakulanna, mereka akan mengatakan, nanti seandainya Gaza menang, layakulanna, berkatalah mereka tadi seperti sahur itu, layakulanna, mereka akan berkata, ka'allam takun bainahum wa bainahum mawaddatun. Berkata seakan-akan tidak pernah terjadi hubungan mawaddah antara kalian dengan mereka. Jadi tiba-tiba seperti tidak pernah terjadi hubungan mawaddah. Artinya begitu marahnya karena kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Sedemikian marahnya seakan-akan tidak ada hubungan mawaddah ini. Kan lam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Coba. Begitu marahnya dikala banjikannya, kala bosnya, kala Amerika, kala Israel, maka terhadap yang mengalahkannya seakan-akan tidak ada mawaddah. Ya laitani kuntum ahum. Baru berkata, wahai sekiranya dulu aku bersama mereka, coba. Karena sekarang mereka kalah, maksudnya dukungan mereka kalah, Amerika Israel kalah, maka mereka berkata, alangkah senangnya kalau dulu saya bersama Houthi juga, bersama Iran juga. Ya laitani kuntum ahum fa'afuza fawzan azima. Seandainya aku bersama mereka, maka aku ikut juga beruntung mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Saya juga akan menjadi pahlawan, dipuji-puji, mengalahkan Israel, mengalahkan Amerika di Laut Merah misalnya. Tetapi mereka tidak melakukan itu, ini dalam hatinya. Tetapi di luarnya, seakan-akan tidak ada hubungan kasih sayang ini. Ka'an lam, seakan-akan tidak ada bainakum, antara kalian dan mereka, mawaddah, hubungan kasih sayang. Tetapi dalam hatinya apa? Ya laitani kuntu. Dalam hatinya, dalam benaknya, dalam pikirannya, ya laitani kuntu ma'hum fa'afuza fawzan. Seandainya aku bersama mereka, ya saya juga akan mendapatkan apresiasi yang tinggi atas kemenangan Islam mengalahkan Israel di Palestina, yang merupakan nubuat terakhir daripada Al-Quran. Dan itu ternubuatkan, tersampaikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra. Nah, jadi begitulah mereka, Pak Bus, sekalian berbahagia. Ya. Sekali lagi misalnya surat Al-Hadid. Ya. Sebetulnya mereka tadi menyesal. Seandainya, padahal coba lihat kalau berdasarkan Al-Quran. Ini surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibat, ini musibah lagi. Tidak ada musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan dalam diri kalian, illa, kecuali fi kitabim min qabl, kecuali sudah tertera dalam kitab Allah sebelumnya, sebelum diciptakan semuanya. Min qabli an nabra, sebelum semuanya diciptakan. Inna dzalika, sungguhnya pada demikian itu, alallahi, terhadap Allah, bagi Allah adalah yasir, mudah. Untuk apa Allah menuliskan dan menyampaikan ini kepada kita? Likai, supaya la tasau, kalian tidak berduka, tidak gundah gulana, ala ma fatakum, atas apa yang hilang dari kalian, ala ma fatakum, atas apa yang kalian tidak raih, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga terhadap apa yang kalian raih dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi suka membangga-banggakan dirinya. Seperti itu. Ayat berikutnya lagi. Kita nonton lagi ini. Kelompok militan Hizbullah Lebanon memberikan reaksi keras atas kematian wakil pemimpin Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut, Lebanon pada Selasa 2 Januari 2024. Tidak lama setelah kabar duka tersebut, Hizbullah dilaporkan menewaskan tentara Israel. Melansir Al-Arabiya, Rabu 3 Januari, sekutu Hamas tersebut mengklaim telah membunuh sejumlah tentara Israel di perbatasan Lebanon. Pihaknya telah menargetkan sekelompok tentara Israel di sekitar March dengan rudal setelah Arouri dibunuh. Israel belum mengomentari klaim Hizbullah soal pembunuhan sejumlah tentara di perbatasan.
Sebelumnya, Hizbullah mengancam akan memberikan serangan balas dendam ke Israel atas kematian Arouri. Kelompok yang didukung Iran ini menyebut kematian Arouri akibat drone Israel adalah serangan serius terhadap Lebanon dan kedaulatannya. Hizbullah mengatakan kejahatan tidak akan pernah terjadi tanpa tanggapan dan hukuman. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrullah memperingatkan bahwa penargetan warga Lebanon atau orang asing di Lebanon akan menimbulkan reaksi keras dan hal itu tidak akan ditoleransi. Download. Itu berita tadi sudah lama ya, beberapa waktu yang lalu ketika Arouri ditembak, dibom pakai pesawat tak berawak, pakai drone di Lebanon. Nah, jemaah sekalian coba lihat tadi siapa yang paling pertama marah dan murka atas kematian itu? Justru Hizbullah. Padahal siapa Arouri ini? Arouri ini adalah orang penting, bahkan orang kedua di Hamas. Hamas itu Sunni bermazhab Syafi'i. Ya. Hamas itu Sunni, bahkan dekat dengan Ikhwanul Muslimin tadinya. Dekat dengan kelompok-kelompok Islam pergerakan di Sunni. Tapi di mana ke yang lain? Kenapa justru Hizbullah yang marah dan memberikan pembalasan? Ya, yang memberikan pembalasan atas kematian Arouri adalah Hizbullah yang Syiah itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai ini harusnya membuat kita semuanya berpikir, ini apa yang terjadi dengan Islam ini sebetulnya? Ya. Nah, ayat ini mengatakan falyuqatil fi sabilillah, hendaklah berperang di jalan Allah. Apalagi kalau seperti tadi, seperti kasusnya Palestina. Falyuqatil, hendaklah berjuang berperang di jalan Allah. Apalagi mereka selama ini menggembar-gemborkan pentingnya membuat khilafah di seluruh dunia. Yaitu apa? Yang namanya khilafah di seluruh dunia artinya kita mendirikan negara khilafah di suatu negara. Harusnya khilafah itu mereka dirikan di mana? Di Palestina yang dikuasai Israel. Kenapa mesti harus memberikan khilafah di Irak, khilafah di Suriah, khilafah di Indonesia, khilafah di Malaysia, negara yang aman mau dikacau coba. Kenapa mereka tidak pergi ke Palestina, ke Gaza? Mana itu para ekstremis, para jihadis? Nah, Al-Quran mengatakan falyuqatil fi sabilillah. Hendaklah berperang di jalan Allah alladzina yashruna al-hayata dunya bil akhirah. Jadi orang-orang yang selama ini, orang-orang yang memang sudah mengaku telah menggadaikan akhiratnya dunianya demi akhiratnya, yashruna itu menukar kehidupan dunianya dengan akhiratnya. Maksudnya dunia dijadikan uang untuk membeli akhirat, kamu gitu Pak, ditukar. Hendaklah berperang. Kalau sudah percaya dengan adanya akhirat, ya kan semuanya kita akan mati, Bapak sekalian. Kita sudah sampaikan bahwa Joe Biden akan mati, Donald Trump akan mati, Netanyahu akan mati, semua akan mati. Ya, Netanyahu yang membunuh 31.000 sekarang orang akan mati juga. Ya. Nah, Allah kan mengatakan kalau sudah sampai pada tingkat percaya akan adanya hari akhirat, ya harusnya tidak perlu takut berperang di jalan Allah. Ingat, di jalan Allah, bukan berperang di jalan Amerika atau di jalan Togut, tapi berperang di jalan Allah. Apa arti jalan Allah? Mempertahankan dan membebaskan kemanusiaan. Itu namanya jalan Allah. Jadi falyuqatil fi sabilillah alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Wa may yuqatil fi sabilillah, siapa yang berperang di jalan Allah, ya, di jalan Allah, ingat, membebaskan kemanusiaan, membebaskan negara yang dijajah, fayuqtal, lalu kemudian terbunuh, au yaglib, atau menang. Jadi sama saja. Terbunuh atau menang bagi dia sama saja. Fasaufa, maka Allah akan nu'tihi, kami akan memberikan kepadanya ajran azimah. Ini kata ajran azimah kita berjumpa lagi. Tadi pagi ya kita sudah bahas itu panjang lebar. Jadi fasaufa nu'tihi ajran azimah. Kami akan memberikan kepadanya ajran azimah. Pahala imbalan yang besar. Jadi ini janji Allah. Baik dia mati, falyuqtal, ataupun dia menang, sama saja. Karena yang menang juga lama-kelamaan akan mati juga. Jadi sama saja, cuma ini lebih cepat matinya, ini lebih lambat. Jadi wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tihi ajran azima. Siapa saja yang berperang di jalan Allah, baik dia terbunuh ataupun dia menang, Allah akan membangkitkannya dengan di akhirat dengan pahala yang besar, yang agung. Ini kita lihat surat Al-Hajj. Surat Haji itu surat 22. Ayatnya 39.
Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Nah, Allah mengatakan, coba Bapak sekalian. Aslinya berperang itu kan dilarang. Tapi kapan menjadi halal? Kapan menjadi boleh? Uzina lil ladzina. Telah diizinkan bagi orang yang yuqataluna, yang telah diperangi. Jadi diizinkan berperang untuk orang-orang yang diperangi. Jadi izin telah keluar bagi siapa? Bagi orang-orang yang diperangi. Siapa yang diperangi sekarang? Gaza, Palestina. Gaza, Palestina adalah umat Islam. Jadi umat Islam sekarang sedang diperangi. Oleh siapa? Oleh Israel yang didukung di belakangnya Amerika dan negara-negara Eropa dan beberapa negara Timur Tengah yang berafiliasi dengan Amerika. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum, karena sungguhnya mereka itu zulimu, terzalimi. Ingat, terzalimi. Tapi kalau dia memerangi orang dan diperangi, tidak boleh kita bantu. Ingat Pak sekalian. Ada negara di sana yang dia yang aniaya kepada tetangganya, ya tidak boleh kita bantu, bahkan harus kita damaikan, harus kita hentikan. Nah, makanya syaratnya membantu mereka berperang apa? Zulimu, karena dizolimi. Nah, ini terjadi pada Palestina sekarang. Iya, jadi izin untuk berperang itu otomatis datang apabila diperangi yang disebabkan karena terzolimi. Nanti diperanginya dalam keadaan terzolimi. Bukan diperangi karena dia salah, tidak boleh. Kalau diperangi karena dia salah, ya tidak boleh kita bantu. Tapi ini dalam keadaan terzolimi. Ya, seperti Palestina diambil, digusur sedikit, dan Israel memang ingin menghabisi bangsa Palestina di sana. Mereka yang mendirikan negara Israel tanpa orang Arab Palestina, baik Islam, Yahudi ataupun Nasrani. Maksudnya baik orang Arab itu Yahudi, Islam ataupun Nasrani. Wa inna Allah, sungguhnya Allah ala nasrihim laqadir. Pasti Allah ini, perhatikannya sekalian. Allah memastikan inilah qadir, itu sudah menjadi ketetapan Allah, takdir. Sebagai bentuk kekuasaan Allah, pasti Allah akan membantu ini. Jadi bantuan Allah pasti akan datang. Dan kita sebetulnya sudah menyaksikan sekarang. Bayangkan sekarang Israel dengan mesin perang yang begitu canggih, dengan didukung negara-negara besar, pengusaha-pengusaha besar dunia, belum lagi dengan opini publik, terhadap para penjilat-penjilat Eropa dan Amerika. Ya, mendukung mereka semuanya, baik masyarakat tahu maupun dari kalangan intelektual dan pengusaha, mendukung mereka. Tetapi lihatlah, justru Israel sekarang yang mengalami kelelahan. Luar biasa. Tidak pernah kita mendengarkan keluhan dari Hamas Palestina. Israel sekarang sudah mengeluh, mencari bantuan tentara 7.000-an orang, tidak ada yang berani, tidak ada. Bahkan di rakyatnya sendiri sekarang tidak ada yang mau wajib militer sekarang. Bahkan ada rahbi di sana, ada rahbi, pemimpin Yahudi Ortodoks memfatwakan, kalau kalian dipaksa untuk pergi berperang di Gaza, kalian boleh meninggalkan Israel. Luar biasa. Suruh pergi, suruh keluar dari Israel dulu sementara. Ini ada sampai seperti itu Pak sekalian. Ya. Allah mengatakan apa? Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Sungguhnya Allah terhadap mereka, Allah pasti akan memberikan pertolongan, karena itu sudah menjadi kadarnya Tuhan. Laqadir ini Allah sudah kadarkan, takdirkan. Karena ini kan nubuat dalam Al-Quran. Nah, karena nubuat dalam Al-Quran pasti menang, tinggal kita ini kan mau bergabung atau tidak, mau mendukung atau tidak. Jadi sebetulnya sudah jelas sekali. Berdasarkan nubuat Al-Quran, mereka pasti akan menang. Hamas pasti menang. Palestina akan pasti menang. Israel pasti akan hancur. Tetapi kok masih banyak orang, terutama orang Islam, yang tidak mendukung Israel, tidak mendukung Hamas, dan tidak mengecam Israel. Ya. Padahal kan sudah jelas dalam Al-Quran. Ya. Itu tertera dengan sangat jelas dalam surat Al-Isra. Ya. Pasti mereka. Ini kan dalam Al-Isra juga sekali kita bisa baca di sini. Ya. Surat 17. Ya. Kita loncat saja kepada ayat ini. Saya langsung ke ayat 7. Ini kan sambungan daripada ayat sebelumnya, Bani Israel itu buat kerusakan di muka bumi dengan kesombongan yang sebesar-besarnya. Nah, in asantum, wahai Bani Israel, ini bicara kepada Bani Israel, makanya suratnya surat Bani Israel. Wahai Bani Israel, in asantum, ketika seandainya kalian berbuat baik dengan kelebihan kalian, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu untuk diri kalian. Kalian akan dihormati orang di seluruh dunia. Kalian akan diapresiasi. Tapi ingat, wahai nasatum, kalau kalian berbuat jahat, falaha, kejahatan itu kembali akan memakan diri kalian sendiri.
Fa idza jaa wa'dul akhirah, ketika janji Allah itu sudah ada yang terakhir, akhir zaman, maka kemudian muncul satu kekuatan liyasu yang membuat ketakutan wajah mereka menjadi bermuram durja, dan kekuatan baru itu waliyadkhulul masjidah, akan memasuki Masjidil Aqsa kembali. Kama dakhaluhu awwala marratin, sebagaimana mereka dulu masuki masjid itu pertama kali. Waliyutabbiru ma'alau tatbira, dan akan menguasai apa yang ada di sana. Liyutabbiru, menguasai ma'alau, apa yang mereka selama ini dapatkan dari Palestina, tatbira, dengan penguasaan sepenuhnya. Ini kan jelas sekali Bapak sekalian, ini Al-Quran surat ayat 7. Bahwa negara Palestina yang dirampas Israel akan kembali lagi semuanya. Tatbira itu semuanya, sepenuhnya. Ma'alau, apa yang selama ini mereka telah kuasai. Kenapa alau? Karena dikuasai dengan uluan, dengan kesombongan, dengan aniaya. Ini Al-Quran sudah jelas. Tinggal kita mau berpihak di mana Pak sekalian? Berpihak pada Allah atau berpihak kepada Amerika dan Arab Saudi? Kalau kita berpihak kepada Allah, ya kita harus mendukung Hamas, harus mendukung Hezbollah, harus mendukung Houthi, harus mendukung Iran, ya, dan tidak berpihak kepada negara-negara yang mengkhianatinya. Ya, jadi saya kira jelas sekali Bapak sekalian. Artinya ini bukan pikiran kita, tapi itu sudah tertera dalam Al-Quran tadi disebut dengan Al-Qadir. Ya. Jadi ajaran azimah kita dengarkan lagi berikut ini. Warga Palestina yang kelaparan di Gaza Utara, yang sebagian besar adalah anak-anak, mengantri untuk mengisi panci mereka di dapur umum yang didirikan oleh para relawan pada hari pertama Ramadan. Pemandangan mengenaskan itu terlihat di kamp pengungsian Jabalia. Para relawan menyiapkan wortel dan ubi jalar dengan menggunakan panci besar di atas tungku kayu. Dalam menu makanan itu, tak ada daging atau ayam. Banyak orang di wilayah Gaza Utara yang terisolasi terpaksa memakan pakan ternak. Orang dewasa makan 1 kali sehari untuk menghemat makanan yang mereka miliki agar bisa diberikan kepada anak-anak mereka yang kelaparan. احنا رغم الحصار ورغم سوء التغذية وفي أول شهر رمضان ورغم المجاعة في شمال غزة أطفالنا مش لاقيين حتى الآن يأكلوا، لا أكل ولا شرب ولا مي ولا طحين. جميع الأطفال هذول بحاجة إلى تغذية وإلى دعم مالي ودعم إنساني. فمن ناشد جميع الدول العربية وجميع كل الضمائر الحية والرؤساء المسائل أيا كان له ضمير إنساني يراعي مشاعر الأطفال من حيث الجوع، من حيث المجاعة اللي بتمر وإحنا مش لاقيين حاجة ناكلها. Basam Al-Hau pun mengimbau kepada masyarakat internasional untuk turun tangan dan mengirim bantuan makanan kepada warga yang kelaparan di utara Gaza. Krisis pangan yang dialami warga Gaza ini merupakan imbas serangan Israel yang diluncurkan terus-menerus. Serangan itu dilakukan setelah Hamas menyerang Israel Selatan hingga menewaskan 1.200 orang dan menyandra sekitar 250 orang. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut hingga saat ini lebih dari 31.000 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 70.000 lainnya terluka dalam perang tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi itu tidak kuasa rasanya, ya. Menyaksikan saudara-saudara kita di Gaza. Dan siapakah tadi Bapak lihat tadi tata cara sholatnya itu tangannya dilipat, menunjukkan dia Sunni. Bapak Ibu sekalian sampaikan kalau orang Syiah itu sholatnya lurus seperti Maliki, tangannya lurus kalau sholat. Itu tadi dilipat berarti Sunni. Pertanyaan sekarang di mana ke negara-negara Sunni itu menyaksikan tadi anak-anak seperti itu? Kita tanya lagi di mana selama ini? Yang lebih mengherankan lagi orang-orang Islam sendiri tetap aja membawa uangnya berpuluh-puluh juta pergi ke Saudi umroh. Padahal umrah itu cuma sunnah, ingat sunnah. Kenapa uang itu tidak digunakan untuk mereka tadi seperti itu? Artinya apa? Kita umat Islam memang sudah dikuasai oleh egoisme kita. Ya. Bahkan ada di antara orang yang mengaku juga Syiah, pengikut Ahlul Bait. Padahal Imam Hussein menunjukkan, ulangi lagi, Imam Hussein menunjukkan musim haji tinggal 1 hari haji, besoknya haji, hari ini adalah haji, hari ini adalah Arafah.
Imam Hussein meninggalkan Mekah untuk apa? Menghindari terjadinya pertumpahan darah. Karena kalau Imam Hussein tetap berada di Mekah pada saat itu akan terjadi pertumpahan darah. Dia akan dibunuh, diperangi. Maka Imam Hussein meninggalkan Mekah tinggal 1 hari puncak haji. Maka sudah puncak haji sebetulnya, sudah Arafah. Ya, mereka meninggalkan apa namanya? Mereka meninggalkan Mekah. Apakah kita tidak belajar dari sini? Kenapa masih aja kita membawa uang kita pergi ke Mekah sana? Puluhan, ratusan juta rupiah jemaah sekalian berbahagia. Ya. Ini mengherankan sekali. Lihatlah tadi anak-anak. Tidak kuasa kita menyaksikan. Dan itu jutaan seperti tadi, itu satu kelompok-kelompok saja. Mereka kasihan untuk kekurangan nutrisi, hanya airnya dilihat tadi, airnya diperbanyak. Ya. Supaya mereka semuanya bisa dapat. Ya. Jadi artinya apa? Memang umat Islam ini mengalami penyakit egoisme yang luar biasa. Mereka mementingkan ibadah pribadinya, walaupun itu sunnah, demi membantu saudara-saudaranya sendiri. Jadi wajarlah kalau kita menjadi objek pembantaian seperti ini. Ya. Wa malakum Allah, ini ayat ini Bapak sekalian. Malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Bagaimana kalian tidak berperang di jalan Allah? Jadi Tuhan bertanya, kenapa? Heran, kok kenapa kalian tidak mau ikut berjuang di jalan Allah? Wal mustadafina, sementara mustadafin orang-orang lemah. Minar rijal dari kalangan laki-laki, wan nisa perempuan, wal wildan anak-anak. Alladzina yaquluna, mereka berkata, lihat tadi itu mulut-mulut mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, diwakili tadi oleh orang tua mereka. Akhrijna, keluarkan kami min hadhil qarya, dari negeri ini. Az-zalimi ahli, yang telah menzalimi kami. Waja'al lana, ya Allah, jadikanlah bagi kami miladunka, dari sisi mulia, dia minta penolong. Coba lihat ini. Ya. Ini dia berikan di dalam Al-Quran. Mungkin mengatakan, lah apakah kita pergi berperang? Tidak perlu, cukup memberikan bantuannya saja. Berhenti umrah dulu. Ya. Umrah itu sunat, lagi sunat. Ya. Apabila yang wajib saja, kalau berhadapan dengan kemanusiaan, lihatlah Imam Hussein. Ingat, lihat Imam Hussein meninggalkan Mekah demi menghindari pertumpahan darah, padahal besoknya sudah haji. Ya. Lalu kalau kita mengaku ini sianya seperti apa? Siapa? Ya, pengikut Ahlul Baitnya yang mana? Imam Hussein saja meninggalkan itu, bahkan meninggalkan Madinah sebelumnya, supaya Madinah jangan jadi ladang pembantaian, pergi ke Mekah. Mekah juga akan dibunuh, meninggalkan Mekah, pergi ke Kufah. Ya. Cobalah dia Bapak Ibu sekalian. Dapat Bapak bayangkan kalau kejadian Karbala terjadi di Mekah, itu korbannya banyak sekali. Ya. Korbannya banyak sekali. Tapi Imam Hussein datang ke sana, akhirnya terlokalisir. Korbannya cuma Imam Hussein saja dan orang dekatnya, 70 orang. Kalau terjadi di Mekah atau di Madinah, itu puluhan ribu orang bisa meninggal dunia. Seperti pada kasus Perang Siffin dan Perang Jamal sebelumnya. Ya. Ini kan kita belajar dari sana. Marilah kita jangan sampai beribadah justru untuk menyembah hawa nafsu kita, egoisme kita. Lihatlah anak-anak tadi, Pak Ibu sekalian. Dan itu terjadi setiap saat di Gaza. Ya. Wah malah Tuhan bertanya, kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Sementara orang-orang lemah dari kalangan orang tua, perempuan, dan anak-anak. Sekarang mulut-mulut mereka berkata, Rabbana wa Tuhan kami, akhrijna min hadzal qarya. Keluarkanlah kami dari negeri ini, az-zalim ahli, yang mereka telah zalim kepada kami. Waj'al lana min ladunka waliyan, ya Allah, datangkan kepada kami penolong. Waj'al lana min ladunka nasira, wali, pelindung dan penolong. Dan jadikanlah bagi kami adalah penolong. Coba. Mereka seperti itu yang terjadi sekarang. Ya. Kepada para asatis juga kita minta, yang selama ini mengurusi umrah, berhentilah dulu mengajak umat untuk umrah. Ya, mintalah uang-uang mereka itu untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Ya. Kasihan sekali mereka, Pak Ibu sekalian. Kalau umat Islam saya tidak membantu mereka, bagaimana kita berharap kepada orang lain? Amerika datang berikan bantuan, pasti ada udang di balik batu. Ya, tidak mungkin membantu dengan untuk kepentingan mereka. Bahkan bantuan mereka itu untuk menyelamatkan wajah mereka. Topeng lagi, karena dialah yang memberikan bantuan militer besar-besaran kepada Israel terus-menerus untuk menggempur Gaza. Bagaimana mungkin tiba-tiba menggunakan topeng kemanusiaan dan kita tertipu pula? Ya, kan sekarang Amerika membuat pelabuhan di Gaza, alasannya memasukkan bantuan. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Marilah kita umat Islam keluar daripada egoisme kita, kebodohan kita. Bahasa kasarnya, keluarlah kita dari kedunguan kita sendiri. Ya, supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita di Gaza.
Sebentar pagi kita angkat sebuah hadis yang mengatakan bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh. Hadis itu sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim dan sebagainya. Jemaah sekalian, terima kasih banyak perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau saya Al-Fakir ini menyampaikan Palestina penuh dengan agak emosi perasaan ikut ya, karena memang luar biasa Pak sekalian. Kalau kita tidak ikut merasakan itu luar biasa. Saudara-saudara kita di sana, jutaan orang kelaparan. Ya. Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan pengaruhi diri kita masing-masing. Seperti tadi kata orang yang diwawancarai tadi, ya yang diminta hanya kemanusiaannya, nggak usah bicara agama, kemanusiaan sajalah. Kalau kita sudah tidak bisa lagi disentuh dari sisi agama, tetap kita mau berumrah setiap saat ke sana, membawa puluhan juta kepada Saudi, yang Saudi gunakan untuk memperkuat posisinya, membantu Israel. Ya udahlah, paling tidak ketuklah kemanusiaan kita masing-masing. Anggaplah bagaimana kalau anak-anak Gaza itu anak-anak kita sendiri. Bagaimana kalau anak-anak Gaza itu adalah cucu-cucu kita sendiri? Bagaimana perasaan kita? Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Keseluruhan ayat 71 sampai 5 ni, apakah di zaman kemunculan Imam Mahdi alaihissalam akan mengakibatkan berulang tayangnya kita punya perlakuan dalam ayat 66 tadi pagi Ustaz? Afwan barakallahu fiik. Jadi Bapak sekalian ini, jadi tadi pagi ada ayat 66 ya, kita kembali ke 66 ya. Ya ini adalah 66. Ya ini 66. Ya. Jadi jemaah sekalian, cobalah kita tadi pagi membahas ini. Jadi begitu pentingnya namanya ketaatan kepada Rasul, apalagi kasusnya seperti Timur Tengah. Seandainya kita disuruh membunuh diri kita pun harus mau. Bagaimana mungkin cuma disuruh menghentikan umrah tidak mau, Pak Bu sekali. Ini kan luar biasa. Disuruh bunuh diri saja, kalau itu berkaitan dengan keagamaan itu harusnya mau. Harusnya bisa, seperti Nabi Ibrahim suruh bunuh anaknya. Bagaimana mungkin kita disuruh saja atau diminta saja untuk menghentikan umrah kita? Uang itu digunakan untuk membantu orang Palestina. Kita tidak mau. Bagaimana Bapak sekalian bisa kita disebut dengan Ahlul Quran seperti dalam ayat ini? Walau anna katabana alaihim anittulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Sayangnya ma fa'aluhu illa qalil. Tidak melakukan kecuali sedikit. Padahal kita sudah lihat pembandingnya di surat Al-Ahzab ayat 36. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu keputusan, kalau dia orang mukmin beneran, laki ataupun perempuan, tidak boleh ada pilihan lain. Tidak boleh ada al-khiyarah, pilihan lain. Min amrim, dari urusan kita. Apalagi kalau cuma seperti Gaza. Kita ulangi lagi, umroh itu kan sunnah. Ulangi lagi sunnah. Haji saja, wajibnya cuma sekali, ingat. Haji saja itu wajibnya cuma sekali seumur hidup. Apalagi umrah yang sunat. Harusnya kita hentikan dulu membantu saudara kita di Gaza. Toleran terhadap saudara kita di Gaza, berempati kepada saudara kita di Gaza. Bolehkah nanti umrah? Boleh kalau sudah masalahnya sudah selesai. Kalau Palestina ini sudah kembali mengambil hak-haknya lagi, udah kita kembali berumrah lagi. Tapi dalam kondisi seperti sekarang, malulah kita sekalian, anak-anak seperti tadi antri, luar biasa. Sebentar pagi kita akan tampilkan video ketika mereka ngantri dan ditembaki oleh Israel, luar biasa Bapak sekalian. Sudah kelaparan, sudah ngantri. Makanya peristiwa itu disebut dengan peristiwa pembantaian tepung, karena mereka datang untuk mengambil tepung terigu untuk makan, tetapi mereka ditembakin. Begitu susahnya kehidupan mereka. Mesir menutup perbatasan mereka. Coba kalau semua umat Islam bersatu, Pak Bu sekalian, ini dengan cepat bisa diselesaikan. Ya. Yang untung kalau kita pergi umrah siapa, Pak? Muhammad bin Salman. Ya. Yang untung siapa? Raja Salman. Ya. Yang merupakan sekutu terbesar Amerika di Timur Tengah, sekutu Israel juga secara diam-diam. Ya. Terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaannya. Saya kira Bapak sekalian sampai di sini pertemuan kita pada petang hari ini. Selamat berbuka puasa. Semoga kita semuanya pada saat berbuka puasa ingatlah apa yang terjadi di Karbala. Sedapat mungkin kalau kita berpuasa hati kita minimal mengucapkan Assalamualaikum ya Aba Abdillah walal arwahillati halat bifinaik. Karena mereka diberpuasakan bukan satu hari. Tapi berharap yang wajib berpuasa hanyalah orang dewasa, akil balik.
Tapi yang dipaksa berpuasa di Karbala adalah anak-anak. Dan apa yang terjadi di Karbala 1000 tahun yang lalu lebih, sekarang terjadi di Palestina. Maka siapa saja yang menjadi empatisan terhadap Karbala harusnya juga berempati kepada saudara di Gaza. Dan kalau tidak ada kesempatan untuk berempati kepada Karbala karena sudah lama kejadiannya, paling tidak tunjukkanlah sekarang empatinya kepada saudara-saudara kita di Palestina di Gaza. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu. Syukran ya Ustaz. Afwan ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Makasih Ustaz, Afwan, makasih. Sama-sama Bu. Ya, sama-sama. Syukran Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Afwan Ustazna. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Dimi. Assalamualaikum. Sudah buka di Makassar Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Selamat berbuka puasa. Ya. Di Makassar. Agak terputus sebentar. Oh iya, selamat apa? Dimaklumi. Makassar sudah berbuka ya? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Itulah makan ingat sama anak-anak Gaza itu. Tadi Ustaz bilang. Memang anak pun emosional. Ustaz sendiri emosional, anak apa emosional? Ya, harus emosional kalau bicarakan Zionis. Tidak, bukan yang sedih macam kita cerita apa Ustaz bilang tadi lah. Ada talabeh Syiah pula yang mengaku bawa orang pergi ke Mekah umrah. Aduh. Iya, banyak. Nah, itu yang buat anak emosional. Iya. Minta maaf Bayu. Iya, sama-sama Pak Haji. Kita semua ikut prihatin. Ya, baik-baik Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, sehat-sehat Pak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, selamat berbuka Ustaz Ayu. Selamat berbuka puasa untuk semuanya. Baik.